kisah berfokus pada pria bernama Bond, di mana Bond adalah petarung tradisional penjara di sana. That if they get the notion to fuck with me, don't. Setelah bertahun-tahun, Bond bebas dan memulai kehidupan barunya, di mana ia mengontrak di salah satu rumah yang pemiliknya pria tua dan anaknya yang bohai. Si bohai pun mengatakan peraturan di sana bahwa dilarang membawa selingkuhan bapak tirinya. Scene berpindah pada pertarungan jalanan ala-ala Def Jam PS2, di mana acara tersebut diadakan oleh mafia bernama James. James sendiri memiliki petarung andalan bernama Hammer Mill, yang terkenal sadis dan memiliki tetek gede. Dan mulailah pertarungan di mana Mill memenangkan pertarungan itu dengan mudah. Setelah kalah, Pinball selaku manajer pertarungannya yang kalah memberikan uang taruhannya pada James. Saat di mobil, tiba-tiba ia dikagetkan dengan munculnya Bond di sana, di mana Bond menawarkan dirinya untuk menjadi petarungnya melawan Hammer Mill. Dengan ia menyalurkan sedikit uang padanya, tanpa basa-basi Pinball pun membawanya ke arena. Sebelum bertarung, mereka bertemu dengan James, di mana Bond terus memandangi AWW di sana, sehingga James risih dan melamotnya agar Bond tahu AWW tersebut miliknya. Saat di arena, Bond tidak langsung melawan Hammer Mill, melainkan ia melawan petarung lainnya yang lengannya segede paha saya. Pertarungan pun dimulai, di mana Bond mengkaunya dengan satu kali tendangan saja. Tendangan si madu. Melihat itu, Pinball akan berfokus menjadi manajer Bond, agar Bond terus bertarung hingga melawan Hammer Mill. Bond pun sempat menanyakan si wanita, dan Pinball menjawab, jangan sesekali bermain sama wanita James, karena yang jelas tak ada yang berani macam-macam dengannya. Bond yang memaksa Pinball menceritakan sedikit yang ia tahu, bahwa dulu si wanita itu memiliki suami yang baik, namun dijebak oleh James dan mengasuh anak dan menjadikannya pendampingnya. Di sisi lain diperlihatkan betapa sadisnya James ketika bertemu dengan rekan bisnisnya sendiri, di mana dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, meski ke rekannya sendiri, sampai-sampai rekannya harus meregang nyawa. Sementara itu, Bond baru sampai di kediamannya, dan sampai sini kita tidak tahu tujuan Bond sebenarnya yang ingin sekali bertarung dengan Mill, dan kenapa juga Bond sangat ingin mengetahui tentang si wanita James. Pagi pun laku, di mana Bond bermain catur dengan si kakek. Tak lama, Pinball datang menjemputnya, di mana Bond dibawa ke arena tarung berbeda. Di sana ada dua wanita yang sedang bertarung. Setelah selesai, giliran Bond bertarung, di mana ia melawan pria besar bergigi emas. Dan benar saja, Bond bisa membaca pergerakan musuh sehingga dia bisa mengalahkannya dengan satu kali pukulan. Waca. Tak ingin kalah taruhan begitu saja, si manajer musuh bertindak tidak sportif. Dengan ia menaikkan taruhannya Bond harus melawan dua petarungnya. Benar saja, itu bukan masalah besar bagi seorang Bond. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, si manajer musuh semakin tidak sportif, di mana ia tak mau mengaku kalah dan menaruh uang di dalam kolornya. Tak ambil pusing dengan hal itu, Bond menghajar siapapun yang menghalanginya. First bet was 5,000. Terakhir,
Bond dihadang si wanita petarung tadi yang ternyata hanya memberikan nomor teleponnya dan meminta Bond untuk menelponnya nanti. Sejak malam itu, mereka pun jaya dan bermain di arena yang lebih ramai. Sehingga Pinball mendapatkan banyak uang, wanita, dan mobil yang keren. Bersamaan dengan itu, Bond pun melatih dirinya dan bisa disimpulkan bahwa Bond petarung sejati di masa lalu. Saat pulang larut malam, Bond disambut oleh si Bohai yang belum tidur. Melihat Bond yang terluka, ia pun bergegas mengobatinya. Keesokannya, kita akan melihat kekejaman yang dilakukan oleh James, di mana ia mengejar seorang pekerja wanita dan menabraknya hingga tewas. Singkat cerita, malam pun petang. Terlihat Mil sedang meminum obat dan disuntik vaksin karena malam ini pertarungan melawan Bond yang ditunggu-tunggu. Dan benar saja, dengan mudah Bond mengalahkan si Mil, si berbadan besar, dengan pukulan ala-ala pencak silat Jihatsu. Saat akan menagih uangnya, Pinball merasa sedikit canggung, takut James tak terima akan kekalahannya. Setelah itu, James mengajaknya untuk merayakan kemenangan di rumahnya. Namun faktanya, James memiliki rencana lain, di mana dia akan menjadikan Bond sebagai petarungnya melawan petarung terbaik dunia. Melihat Bond yang masih ragu, James melakukan rencana lain, di mana ia menyuruh si wanitanya untuk tidur bersama Bond dan membujuknya agar bertarung demi James. Hingga saatnya mereka bersama dan terungkap bahwa tujuan Bond menemuinya adalah untuk menepati janji dari suami si wanita itu, yang merupakan sahabat Bond di penjara, di mana sahabatnya dibunuh oleh James dengan anak buahnya. Oleh karena itu, Bond akan membebaskan si wanita itu dari genggaman si James. Setelah berpura-pura melakukan pengenceritan, Bond pun mengatakan bahwa ia akan membawa si wanita sementara dan akan memikirkan tawaran yang diberikan James. Pagi pun terak di mana James menemui seseorang bernama Franklin, di mana pria ini merupakan mafia lain yang lebih besar darinya dan salah satu anggota organisasi yang mengadakan pertandingan internasional. Agar Bond masuk dalam laga tersebut, James harus membayar sebanyak 5 juta dolar. Sementara itu, James dikejutkan dengan meninggalnya si kakek tua. Apa yang ku rasa, Sementara Hammermill yang datang menghampiri Pinball untuk mencari keberadaan Bond, Pinball yang tak tahu dihajar habis-habisan dan untung saja Bond datang tepat waktu dengan ia menembaknya satu persatu. Sementara itu, James menyuruh bawahannya untuk menjemput si wanitanya, dan yang mereka temukan justru Pinball dan Bond yang langsung menghajarnya. Dengan bantuan ponsel anak buahnya, Bond pun melacak keberadaan James. Setelah sampai, ternyata James menuju ke tempat di mana Franklin dan organisasinya berkumpul dan mau tidak mau, Bond harus bertarung melawan petarung terbaik di dunia. Tanpa sadar, Bond merekam aksinya dan mengirim pada Pinball. Dengan cepat, Pinball mengirim video tersebut ke polisi untuk mengepung tempat itu. Selesai acaca, petarung terbaiknya muncul dan pertarungan pun dimulai.
Diawali dengan gerakan tipuan, mereka bertarung dengan tempo slow-mo. Dirasa Bond sedikit jago, si petarung terbaik pun membuka jasnya dan mulai serius dengan pertarungannya. Dengan mudahnya, Bond mengalahkannya dengan ia mengunci kakinya. Dan pada saat itu, Bond mengaku kalah sehingga membuat James kesal dan turun tangan memutuskan untuk membunuh Bond sendiri. Franklin pun menyuruh anak buahnya memberikan pedang pada Bond agar pertarungan seimbang. Namun Bond justru membuang pedangnya dan malah menggunakan selokopannya. Dengan selokopannya tersebut, Bond dengan mudah mengalahkan James dan membuat tangan kirinya James terputus. Tak lama polisi datang mengepungnya dan dengan cepat Bond kabur dari sana. Beberapa hari setelah kejadian si wanita itu datang. Dan faktanya, anak yang diasuh si bohai tadi adalah anak dari si wanitanya James. Setelah misinya selesai, Bond pergi tanpa Kiss jauh untuk melanjutkan misi selanjutnya, yaitu mengalahkan petarung-petarung tradisional dunia. Tak lain dan tak bukan adalah Kenji Suzuran. Tamat. Ending yang melegakan tentunya. Dapat disimpulkan, ketika kita masih di jalan yang lurus, percayalah akan ada perempatan. Saya Cucu Mama Cabang Dung Cekar pamit undur diri. Cek Senpusan. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer.